Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tugas besar mesin listrik, mesin asinkron yang sudah saya buat. Perkenalkan, nama saya Taufikur Rahman Yusuf, NIM D400190035, kelas D. Yang pertama, pengertian. Motor asinkron merupakan mesin listrik yang berfungsi mengkonversi energi listrik menjadi energi gerak berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Pada motor induksi terdapat slip antara putaran medan stator dan medan rotor. Arus yang dihasilkan di rotor terjadi akibat induksi antara putaran rotor dengan medan putar yang dihasilkan oleh stator. Kemudian, prinsip kerja. Motor asinkron bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Pada saat sumber AC 3 fase terhubung dengan kumparan stator, maka akan timbul medan putar di stator akibat dari arus bolak-balik yang mengalir pada kumparan stator yang mempunyai beda antar fasenya sebesar 120 derajat. Induksi elektromagnetik dari medan putar stator ini akan memotong flux magnet pada batang konduktor rotor. Karena kumparan rotor merupakan rangkaian tertutup, maka akan menimbulkan tegangan dan arus induksi yang menghasilkan medan magnet pada rotor. Interaksi antara medan magnet putar stator dan medan magnet rotor akan menghasilkan medan magnet total. Karena adanya panjang kumparan rotor dan arus pada kumparan rotor akan menghasilkan gaya Lorentz. Gaya ini yang akan menghasilkan torsi, sehingga motor dapat berputar. Kemudian, ini ada bagian motor asinkron. Yang di sebelah kanan ini ada rotor, sebelah kiri ada stator. Kemudian rangkaian motor asinkron bisa dilihat. Tampilan rangkaiannya seperti ini yang sudah saya buat di MATLAB. Selanjutnya, arus starting. Arus starting pada motor asinkron atau motor induksi sendiri yang ditarik oleh motor dapat mencapai 5-7 kali arus nominalnya. Besarnya arus ini dapat menyebabkan terjadinya penurunan tegangan sesaat yang besar. Penurunan tegangan pada sistem ini akan dapat menyebabkan gangguan pada peralatan lain, terutama peralatan-peralatan yang peka terhadap fluktuasi tegangan. Pemilihan metode starting motor induksi menjadi penting dalam sebuah instalasi jaringan listrik. Jadi dapat disimpulkan bahwa arus starting pada motor induksi atau motor asinkron memiliki besaran melebihi arus nominalnya. Kemudian, tegangan kerja. Ketika mengatur tegangan kerja minimum pada motor asinkron, maka daya yang dikonsumsi oleh motor induksi pada kondisi beban penuh dapat diturunkan. Pengaturan aliran daya ke beban dengan teknik kendali tegangan kerja minimum akan mengakibatkan pemakaian daya listrik mengecil. Dengan demikian, penghematan pemakaian energi listrik dapat terjadi lebih besar dibandingkan dengan hanya menggunakan kapasitor bank. Selanjutnya, daya. Pada motor asinkron energi listrik diubah menjadi energi mekanik. Ini berarti bahwa daya listrik atau energi listrik di bagian input diubah menjadi energi mekanik dalam bentuk torsi di bagian output. Proses perubahan energi juga bisa diikuti dengan adanya rugi-rugi yang menyebabkan tidak semua energi listrik itu diubah menjadi energi mekanik. Selanjutnya, torsi. Besarnya torsi yang dapat dihasilkan oleh motor tergantung dengan beban yang ada pada motor. Torsi berhubungan dengan kemampuan motor untuk menerima beban. Jadi, torsi motor dipengaruhi oleh beban. Perubahan beban mengakibatkan perubahan kecepatan putar motor. Akibatnya terjadi perubahan torsi pada motor untuk menyesuaikan dengan torsi beban. Selanjutnya, kecepatan. Motor induksi selalu berputar di bawah kecepatan sinkron karena medan magnet yang terbangkitkan pada stator akan menghasilkan flux pada rotor sehingga rotor tersebut dapat berputar. Namun flux yang terbangkitkan pada rotor mengalami lagging dibandingkan flux yang terbangkitkan pada stator, sehingga kecepatan rotor tidak akan secepat kecepatan putaran medan magnet. Selanjutnya, pustaka yang terakhir ini bisa dilihat. Simulasi rangkaian MATLAB. Bisa dilihat tampilannya seperti ini. Kita menggunakan sumber tegangan 380 volt. Kemudian antar fase dengan derajat 120 derajat. Terus frekuensi 50 Hz. Kemudian
Lanjut, di sini ada rotor. Rotor dengan tipe rotor wound. Oke. Terus motor asinkron dibebani dengan air eksternal. Kemudian resistor di sini kita menggunakan 36 ohm. Oke. Lalu di sini kita menggunakan stop time-nya 10. Terus oke, lanjut kita run. Kemudian setelah di run, kita tunggu beberapa saat sampai proses runnya ini selesai. Oke, bisa dilihat tampilannya seperti ini. Di sini I arus 19,53, kemudian ada tegangan 300, tegangan yang ditarik 378. Di sini kita menggunakan torsi yaitu 5 dan torsi yang di display 5,693. Dan di sini ada speed tertampil 1150 dengan beban eksternal 36. Kemudian ada PA dan PB berfungsi untuk mencari daya output. Di sini kita menggunakan scoop untuk menampilkan gelombang dari arus. Oke, tampilannya seperti ini. Terdapat arus awal yang tinggi, kemudian akan turun, lalu terus dia akan stabil. Oke, lanjut. Di sini ada tegangan juga, bisa dilihat. Di sini tertampil tegangan. Di sini bisa dilihat tampilannya dari kecil kemudian naik lalu stabil di sekitar 378,3 itu yang ada di displaynya. Oke. Kemudian di sini ada, kemudian lanjut, di sini ada torsi. Oke, bisa dilihat torsi ini terlihat turun, naik, turun, naik. Dia tidak stabil. Lalu dia akan naik, lalu stabil di angka 5,693. Oke, kemudian ada speed. Di sini speednya tertampil grafik dimulai dari 1500 rpm lalu turun sampai kestabilannya di 1150 rpm.
Nah, oke. Kemudian untuk yang lainnya kita coba. Oke. Kita coba ubah R eksternalnya yang kita ubah menjadi 126. Oke, sebentar. 126. Apakah speednya akan turun atau naik? Mari kita lihat dengan klik run. Oke, kita tunggu. Oke, bisa dilihat bahwa di display ini bahwa dari yang awalnya 1000 turun menjadi 388. Jadi bisa disimpulkan bahwa ketika R eksternalnya ini kita naikkan menjadi 126, yang awalnya 36 ke 126, maka akan terjadi penurunan pada speed RPM. Oke. Oke, kita lihat grafiknya. Oke, tampilannya seperti ini. Oke. Kemudian kita coba lagi jika resistansi atau resistornya jadi 1 ohm. Apakah yang akan terjadi? Bisa dilihat. Oke, diubah. Tadi udah diubah, lanjut di run ya. Sebentar, kita tunggu beberapa saat. Oke, bisa dilihat di sini tertampil bahwa speed maksimum yaitu 1485 dengan torsi 5,914 dan tegangan 358 volt. Kemudian arusnya stabil 20,38. Kemudian kita lihat scope-nya. Oke, kemudian speednya. Oke, mungkin itu aja penjelasan simulasi rangkaian MATLAB